Di sebuah ruang tamu yang megah, dengan lampu kristal menggantung di atas kepala, seorang perempuan cantik berjas rapi tiba-tiba berlutut di depan tukang kebunnya sendiri yang penuh noda tanah. Dengan tangan bergetar dan mata berkaca-kaca, ia membuka kotak kecil berisi cincin berkilau. Yusuf, suaranya lirih. Aku tidak sedang bercanda. Hari ini, di depan ibuku dan semua orang, aku ingin melamarmu jadi suamiku. Yusuf tercengang, menatap sekeliling. Baju kerjanya basah oleh keringat, sementara para tamu memandang dengan tatapan merendahkan. Ia menggeleng pelan, suaranya gemetar. Mbak Celina, saya ini siapa? Sampai berani berdiri di samping sampean. Air mata Celina jatuh satu persatu, namun ia tetap mengulurkan cincin itu, menunggu jawaban dari lelaki yang dulu datang ke rumah ini hanya sebagai pelamar kerja tukang kebun. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan sore itu turun pelan, seolah ikut menahan tangis yang sejak tadi dipaksa Yusuf untuk tetap kering. Di terminal kota, ia berdiri memeluk tas lusuh satu-satunya, memandang bus yang perlahan menjauh dan membawa pergi kenangan tentang pesantren, tawa para santri, dan suara lantunan doa gurunya. Jangan takut melangkah, Yusuf. Kalau niatmu lurus karena Allah, bumi manapun akan jadi tempatmu pulang. Pesan sang kiai terngiang jelas di telinganya. Kini, tidak ada lagi gerbang pesantren, tidak ada lagi kamar kayu tempat ia menghafal, tidak ada lagi suara azan dari musola kecil yang dulu ia bangunkan. Kebakaran hebat beberapa bulan lalu menghabiskan hampir semua yang ia punya. Orang tua angkatnya yang sudah renta tidak selamat, meninggalkan Yusuf sendirian dengan selembar ijazah dan hafalan yang ia jaga di dada. Yusuf menarik napas panjang. Perutnya perih menahan lapar, tapi ia memilih mengabaikan. Ia melangkah pelan keluar terminal, menelusuri trotoar yang basah. Kota ini terasa asing, lampunya terang tapi dingin, orang-orang berjalan cepat dengan wajah sibuk, tak ada yang menoleh pada pemuda berjaket tipis dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Seharian itu ia mengetuk beberapa pintu toko, menawarkan diri menjadi kuli angkut, penjaga gudang, atau apa saja. Jawabannya hampir selalu sama, tatapan dari ujung kepala sampai kaki, senyum tipis, lalu kata-kata penolakan yang ia hafal di luar kepala. Pengalaman kerja. Hanya di pesantren, Pak. Saya biasa urus kebun, bersih-bersih, juga bantu ngajarin anak kecil mengaji. Waduh, di sini butuh yang sudah biasa kerja di kota. Dek, maaf, ya. Yusuf mengucap terima kasih setiap kali ditolak, menunduk sopan, lalu melangkah lagi. Menjelang maghrib, hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Ia berteduh di bawah atap toko yang mulai tutup. Dari saku, ia mengeluarkan selembar uang terakhir yang diberi tetangga kampung sebelum berangkat. Hanya cukup untuk makan malam sekali. Tak apa, Allah, bisiknya pelan, kalau hari ini belum rezeki, mungkin besok. Yang penting hamba tetap jaga yang halal. Malam itu, ia tidur di beranda musola kecil dekat pasar. Angin menyusup lewat sela-sela baju, membuat tubuhnya menggigil. Namun di tengah dingin, bibirnya masih sempat melafazkan doa, meminta kekuatan, meminta agar esok ada satu saja pintu yang terbuka. Ia tidak tahu bahwa esok, satu pintu itu bukan hanya pintu rezeki. Di ujung jalan yang belum pernah ia lewati, berdiri sebuah rumah megah dengan lampu temaram. Di sanalah, tanpa ia sangka, seluruh hidupnya akan berputar. Pagi berikutnya, Yusuf bangun sebelum adzan subuh. Ia membersihkan wajah di keran musola, lalu berdiri di syaf paling depan. Hanya ada 3 orang makmum lain, semuanya pedagang pasar. Seusai sholat, Yusuf duduk sejenak, mengusap ujung sajadah yang mulai usang. Hari ini harus lebih semangat, gumamnya, setengah menyemangati diri sendiri. Ia berjalan lagi menyusuri gang-gang kota. Setiap kali melihat tulisan, lowongan kerja, ia berhenti, bertanya, lalu kembali berjalan dengan jawaban yang mirip-mirip. Ada yang halus, ada yang tajam. Ijazah cuma pesantren? Maaf, sekarang perusahaan butuh minimal sarjana.
Maaf Dek, tampilanmu belum meyakinkan, pelanggan bisa kabur nanti. Seorang pemilik warung makan bahkan tertawa kecil ketika Yusuf menawarkan diri jadi tukang cuci piring. Kamu santri? Nanti bukannya cuci piring, malah ceramahin pembeli, katanya sambil mengibas tangan, setengah bercanda namun menusuk. Menjelang siang, panas kota mulai menyengat. Keringat bercampur debu di wajah Yusuf. Ia berhenti di pinggir jalan, membeli sebungkus nasi paling murah. Ia makan pelan-pelan, menyisakan beberapa suapan untuk sore nanti. Saat itulah mata Yusuf tertumbuk pada sehelai kertas di tiang listrik seberang jalan. Tulisannya hampir pudar terkena hujan, namun masih bisa dibaca. Dibutuhkan segera, tukang kebun, tinggal di dalam, gaji dan makan ditanggung. Alamat, Jalan Bukit Sakurano. 1. Hati Yusuf berdegup. Tukang kebun. Pekerjaan yang paling ia kuasai di pesantren. Ia menelan sisa nasi dengan cepat, lalu berdiri. Kakinya berat karena lelah, namun harapan membuat langkahnya kembali bertenaga. Namun perjalanan menuju alamat itu tidak mudah. Ia harus bertanya berkali-kali, beberapa kali disesatkan oleh orang yang malas menjawab. Sore baru saja turun ketika ia akhirnya melihat papan jalan bertuliskan, Bukit Sakura. Jalan itu sunyi, berbeda dengan hiruk-pikuk pasar dan terminal. Rumah-rumahnya besar, pagar-pagar tinggi, sepi dari suara anak-anak bermain. Yusuf berjalan perlahan, memegang erat tas lusuh di bahunya. Nomor 1 ternyata berada di ujung jalan, menempel di tikungan kecil. Saat pertama kali melihatnya, Yusuf terpaku. Rumah itu bukan sekadar besar. Ia seperti istana dengan dinding putih, pilar tinggi, dan gerbang besi yang berdiri angkuh. Lampu taman menyala lembut, memantulkan kilau di kolam kecil dekat pintu masuk. Masya Allah, Yusuf berbisik tanpa sadar. Untuk sesaat, ia hampir mundur. Bagaimana mungkin seorang santri miskin dengan tas lusuh dan sandal murahan berani mengetuk pintu rumah semegah itu? Namun ia segera menundukkan kepala, mengingat lagi isi kertas di tiang listrik. Dibutuhkan tukang kebun, bukan raja. Ia mencoba bercanda dengan dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, ia mendekati gerbang, tanpa tahu bahwa di balik kaca jendela lantai 2, ada sepasang mata yang kelak akan mengubah takdirnya. Gerbang besi tinggi itu tertutup rapat. Yusuf berdiri beberapa detik, ragu mengetuk. Di samping gerbang ada bel kecil. Ia tekan sekali, suaranya menggema pelan. Tidak lama, seorang satpam berperut buncit muncul dari pos kecil di samping. Iya, cari siapa? Tanyanya, nada curiga jelas terdengar. Maaf Pak. Yusuf menunduk sopan. Saya lihat pengumuman lowongan tukang kebun. Apa masih dibutuhkan? Satpam itu menyapu Yusuf dengan pandangan dari kepala sampai kaki. Matanya berhenti pada tas lusuh dan ujung celana yang sedikit basah. Kamu pelamar kerja? Ia mengangkat alis, seolah tak percaya. KTP ada. Yusuf mengangguk, mengeluarkan kartu identitas yang sudah agak buram. Satpam itu melihat sekilas, lalu menghela napas. Sebenarnya Bu Celina bilang pelamar disuruh kirim berkas lewat email. Tapi dia juga bilang kalau ada yang datang langsung ya suruh tunggu. Ia menggaruk kepala. Ya sudah. Masuk. Tapi jangan macam-macam. Ya. Gerbang membuka dengan suara berderit pelan. Yusuf melangkah masuk ke halaman yang luas. Rumputnya terpotong rapi, tapi beberapa sudut tampak gersang, bunga-bunga kering berguguran. Di balik taman, rumah mewah itu menjulang, jendela-jendelanya tinggi dengan tirai tebal. Satpam mengantar Yusuf ke teras depan, kemudian memanggil seseorang lewat interkom. Tak lama, seorang perempuan parubaya keluar, mungkin asisten rumah tangga senior. Ia menatap Yusuf cepat, lalu mengajak duduk di kursi panjang. Tunggu sebentar. Ya, katanya datar. Saat itulah, Yusuf merasakan sesuatu. Pandangan seseorang dari arah atas. Ia menoleh sekilas, dan benar, di lantai 2, di balik jendela besar dengan tirai setengah terbuka, ia melihat siluet seorang perempuan berdiri. Rambutnya terurai, tubuhnya tegap, seolah sedang mengamati dari kejauhan. Yusuf segera menunduk, menjaga pandangan seperti yang diajarkan pesantren. Namun dadanya sedikit berdebar, entah karena gugup hendak wawancara, atau karena suasana rumah yang terlalu asing baginya. Beberapa menit kemudian, asisten rumah tangga tadi kembali, kali ini bersama seorang perempuan muda berjas lembut warna pastel. Wajahnya bersih dengan riasan tipis, namun sorot matanya tajam.
Dialah Celina. Ini calon tukang kebun? Celina bertanya pada asistennya, tapi matanya menatap Yusuf langsung. Yusuf berdiri cepat, menunduk hormat. Assalamualaikum, Mbak. Saya Yusuf. Waalaikumsalam. Celina mengangguk tipis. Duduk saja. Suara Celina tenang, tapi ada jarak yang jelas. Ia mengajukan beberapa pertanyaan, pengalaman mengurus tanaman, alasan merantau, apakah sanggup tinggal di mes belakang rumah. Yusuf menjawab satu persatu, tidak berlebihan, tanpa mencoba mengemis simpati. Kalau suatu hari ada barang di halaman hilang, sementara kamu yang paling sering di sana, apa yang kamu lakukan? Tanya Celina pelan, tatapannya memuji. Yusuf terdiam sejenak. Pertama, saya periksa lagi, mungkin barang itu hanya berpindah tempat. Kalau tetap tidak ketemu, saya lapor ke Satpam dan Mbak, lalu biarkan Mbak yang ambil keputusan. Saya cuma bisa jaga amanah sebatas kemampuan saya. Celina memperhatikan cara Yusuf bicara. Tidak terburu-buru, tidak menatap langsung, namun juga tidak terdengar takut berlebihan. Ada ketenangan yang aneh pada pemuda dengan baju kusam ini. Baik, Celina menutup buku catatannya. Nanti malam saya beri kabar. Untuk sementara, silakan tinggal di musola samping pos Satpam. Kalau kamu diterima, mulai besok subuh kamu kerja. Yusuf mengangguk, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Saat ia berjalan menuju musola kecil di sisi rumah, Celina masih berdiri di teras, mengikuti langkahnya dengan pandangan. Asisten rumah tangga mendekat, berbisik. Mbak yakin mau pertimbangkan anak itu? Lihat bajunya, seperti baru turun dari kampung. Celina hanya tersenyum tipis. Kadang, baju yang paling lusuh justru menutup hati yang paling bersih. Ia berbalik masuk ke rumah, namun di dalam dadanya, ada rasa penasaran yang belum ia mengerti sepenuhnya. Malam turun di Bukit Sakura dengan sunyi yang berbeda. Lampu-lampu taman menyala lembut, memantulkan air kolam yang tenang. Dari jendela kamar utama di lantai 2, Celina duduk bersandar, menatap ke arah musola kecil di samping pos Satpam. Lewat kaca, ia bisa melihat samar sosok Yusuf sedang duduk bersila, kitab kecil terbuka di depannya. Gerakan bibirnya seolah membaca pelan, jari-jarinya menghitung butir tasbih yang kusam. Santria, Celina bergumam. Ia teringat masa kecilnya. Ayahnya dulu sering mengajaknya mengaji di rumah ustazah kampung. Namun sejak ayah meninggal dan ibunya sibuk mengurus bisnis, tradisi itu perlahan hilang. Hidup Celina berubah menjadi deretan rapat, laporan, dan pertemuan. Di bawah, Yusuf menutup kitab, lalu berdiri. Ia merapikan sajadah, kemudian mematikan lampu musola. Tubuhnya mungkin lelah setelah perjalanan panjang, tapi ia masih menyempatkan berdiri lama, menengadahkan tangan. Celina menatap hingga lampu musola padam. Entah mengapa, adegan sederhana itu terasa menenangkan sekaligus mengusik. Sejak ayahnya tiada, ia jarang melihat lelaki berdoa diam-diam tanpa ingin dipuji siapapun. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Maaf, Non. Suara ibunya terdengar dari balik pintu. Celina bangkit membukakan. Ibunya, Nyonya Ratna, masuk dengan langkah anggun. Gaun rumahnya mahal namun wajahnya tampak lelah. Katanya ada pelamar tukang kebun yang kau terima menginap di musola? Tanya ibunya pelan. Belum saya terima, MAH. Saya masih menimbang, jawab Celina. Hati-hati, Lina. Sekarang banyak orang nekat. Jangan sampai rumah ini jadi sasaran pencuri berkedok pekerja. Celina mengangguk. Justru karena itu Lina wawancara sendiri. Besok Lina beri keputusan. Ibu memegang pundaknya lembut. Satu hal yang Mama minta. Kalau nanti punya suami, jangan sampai dia hanya datang karena harta yang Mama dan Papa bangun. Mama sudah trauma lihat lelaki itu. Kalimatnya menggantung, jelas mengarah pada tunangan lama Celina yang pernah berkhianat. Celina menunduk. Luka itu masih ada. Proyek yayasan yatim yang dulu ia impikan, pernah hampir dijadikan permainan kotor oleh tunangannya sendiri demi menggelapkan dana. Sejak itu, kepercayaan Celina pada lelaki terkikis. Lina belum kepikiran soal suami, MAH, katanya lirih. Pekerja saja baru cari satu. Ibu tersenyum tipis, lalu pamit. Setelah pintu tertutup, Celina kembali ke jendela. Musola kini gelap, hanya cahaya remang dari pos Satpam. Namun bayangan Yusuf yang sedang berdoa masih terpatri jelas di kepalanya. Di sisi lain, di dalam musola,
Yusuf membentangkan sajadah tipis di lantai. Ia berbaring pelan, menjadikan tas lusuh sebagai bantal. Atap seng di atasnya berisik diterpa angin malam. Namun di tengah suara bising itu, ada rasa tenang. Kalau memang rumah ini tempatku bekerja, mudahkanlah, ya Allah. Kalau bukan, tolong tunjukkan jalan lain. Hamba hanya ingin rezeki yang halal, bisiknya sebelum mata terpejam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa doa dan kesederhanaannya baru saja menarik perhatian seseorang yang hidupnya penuh kemewahan tapi kosong di dalam. Malam menyimpan jarak antara musola kecil dan kamar megah lantai 2, jarak yang tampak mustahil dijembatani. Namun di hadapan takdir, jarak seperti itu tidak pernah terlalu jauh. Subuh pertama di rumah megah itu dimulai dengan suara lembut azan dari musola kecil. Yusuf bangun, berwudu dengan air keran luar yang dingin, lalu berdiri sendirian. Selesai sholat, ia mengemasi barang, siap menerima apapun keputusan hari ini. Belum lama ia duduk, satpam datang tergopoh-gopoh. Yusuf, cepat, Bu Celina suruh kamu ke belakang. Katanya mulai kerja hari ini. Yusuf tertegun. Berarti saya diterima, Pak. Satpam hanya mengangguk singkat, mungkin masih gengsi mengakui bahwa ia sempat meremehkan pemuda itu. Namun bagi Yusuf, cukup. Dadanya terasa hangat. Ia mengucap syukur berkali-kali dalam hati. Area kebun di belakang rumah ternyata luas dan agak terbengkalai. Rumput liar tumbuh tinggi, beberapa pot bunga mengering, dan sudut-sudut tanah terlihat mengharden. Seorang laki-laki tua, Pak Rahmat, datang memperkenalkan diri sebagai tukang kebun lama yang sudah tidak kuat bekerja penuh. Kamu bantu Bapak? Ya, katanya sambil tersenyum ramah. Bapak sudah bilang ke Bu Celina, perlu orang muda buat pegang cangkul. Sejak hari itu, Yusuf tenggelam dalam rutinitas baru. Ia memotong rumput, menggemburkan tanah, menanam bibit bunga yang sudah lama dipesan namun tak terurus. Tangan-tangannya lecet, namun setiap kali melihat daun baru tumbuh, ia merasa seperti melihat harapan baru. Celina kadang mengamati dari balik jendela, kadang dari teras sambil pura-pura menelepon. Ia memperhatikan ketika Yusuf berhenti bekerja hanya untuk mengangkat kucing tetangga yang tiba-tiba masuk dan hampir tertabrak mobil. Ia melihat bagaimana Yusuf mengembalikan dompet kecil yang ditemukan di halaman depan, milik tamu ibunya, lengkap dengan uang dan kartu di dalamnya. Sore hari, ketika pekerjaan kebun selesai, Yusuf sering duduk di sudut dekat pagar, tempat sedikit teduh. Anak tukang cuci yang masih kecil, Ari, sering datang membawa buku tulis. Bang Yusuf, tolong ajarin baca surat pendek lagi, pintanya dengan mata berbinar. Yusuf tertawa kecil, menerima buku lusuh itu. Ayo, kita ulangi surat Al-Falah, ya. Suara mereka pelan namun jelas, mengalun di antara suara burung dan gemericik air kolam. Beberapa kali, bibi rumah tangga tua bernama Ibu Murni lewat sambil membawa cucian, tersenyum melihat mereka. Anak ini, belum sebulan kerja sudah jadi ustaz kecil, godanya. Yusuf hanya menggeleng. Malu. Saya juga masih belajar, Bu. Rahasia kecil ini pelan-pelan menyebar di kalangan pekerja rumah. Mereka mulai tahu bahwa tukang kebun baru bukan hanya rajin, tapi juga lembut dan sabar. Namun di luar lingkaran itu, keluarga besar Celina belum terlalu peduli. Bagi mereka, tukang kebun hanyalah tukang kebun. Pada suatu sore, ketika Yusuf sedang menanam bibit baru, langkah pelan terdengar mendekat. Celina berdiri beberapa meter di belakangnya, mengenakan pakaian santai namun tetap elegan. Yusuf, panggilnya. Yusuf terkejut, segera berdiri dan mengusap kedua tangannya yang kotor pada celana kerjanya. Iya, Mbak. Kenapa bagian sudut sana kamu biarkan kosong? Celina menunjuk sisi dekat tembok yang hanya berisi tanah hitam. Saya sengaja, Mbak, jawab Yusuf hati-hati. Saya pikir bagus kalau dibuat sudut kecil untuk duduk, tempat istirahat. Nanti bisa ditambah bangku kayu. Celina mengangguk, menatap tanah kosong itu. Bagus. Kamu boleh atur sesukamu, asalkan tetap rapi. Ia hendak berbalik ketika Ari berlari menghampiri, nafasnya terengah. Bang Yusuf, Ari belum hafal surat An-Nas, boleh belajar lagi nanti malam? Tanyanya polos. Celina menoleh, alisnya sedikit terangkat. Kamu mengajar mengaji di sini? Yusuf menunduk. Iya, Mbak. Cuma sedikit, kalau tidak ganggu. Untuk pertama kalinya, senyum tulus muncul di wajah Celina saat melihat Yusuf. Tidak apa-apa.
Kalau anak-anak sini bisa baca Al-Quran, rumah ini jadi lebih hidup. Ia melangkah pergi, menyembunyikan senyum itu dari Yusuf. Namun di dadanya, tumbuh sesuatu seperti bibit kecil di dalam pot. Rasa hangat yang belum ia pahami, tumbuh bersama bunga-bunga yang dirawat Yusuf di kebun belakang. Malam itu, rumah besar di Bukit Sakura dipenuhi suara musik lembut. Celina duduk di ruang kerja, menatap layar laptop berisi laporan keuangan perusahaan. Namun pikirannya mengembara, tidak benar-benar membaca angka. Ia teringat kata-kata ibunya beberapa hari lalu tentang suami, tentang rasa takut perempuan tua itu pada laki-laki yang datang hanya membawa janji dan pergi membawa harta. Ingatan itu menarik bayangan wajah seseorang dari masa lalunya. Rangga, tunangan yang dulu ia banggakan. Rangga pernah duduk di ruang tamu yang sama, bersumpah akan menjaga Celina dan keluarganya. Namun di belakang, diam-diam ia memanipulasi dana proyek yayasan. Ketika ketahuan, ia menyalahkan Celina, menuduhnya terlalu lugu dan mudah percaya. Sejak hari itu, Celina belajar bersikap keras. Ia memimpin perusahaan dengan tegas, menutup rapat kesempatan lelaki lain mendekat. Namun kerasnya sikap luar tidak mampu menghilangkan sepi yang diam-diam tumbuh. Setiap malam, setelah semua pekerja tidur, ia sering turun ke taman belakang. Di sana, ia berdiri di sudut yang kini mulai berubah. Bangku kayu sederhana yang dibuat Yusuf dari papan bekas, dikelilingi tanaman yang perlahan menghijau. Suatu malam, ia duduk di bangku itu sendirian. Lampu taman terang, namun suara kota nyaris tak terdengar. Celina mengusap permukaan kayu yang masih kasar. Bangkunya belum halus, Non. Suara Ibu Murni membuatnya menoleh. Yusuf niat mau amplas lagi, tapi tadi sore hujan duluan. Sudah bagus begini, Bu. Celina tersenyum. Ibu Murni duduk di ujung bangku. Non Celina tahu, anak itu tiap malam hampir tidak pernah tidur cepat. Habis ngaji, dia doa lama sekali. Kadang Bapak Satpam sampai bilang, kalau semua pekerja kayak Yusuf, pos jaga bisa ditutup saja, aman terus. Celina tertawa kecil, namun hatinya tersentuh. Ibu percaya sama dia? Ibu sudah lama kerja di rumah ini, Non. Lihat orang baik dan orang licik, Ibu lumayan bisa bedakan. Anak itu, matanya tenang. Orang yang niatnya jelek, matanya biasanya lompat-lompat. Celina terdiam, memperhatikan permukaan tanah yang lembab. Dalam diam, ia menyadari betapa jarangnya ia mendengar seseorang dipuji karena kejujuran, bukan karena kemampuan menghasilkan uang. Kadang, yang Allah kirim ke rumah ini bukan cuma pekerja, Non. Lanjut Ibu Murni pelan. Kadang, Allah kirim cermin, supaya kita bisa lihat hati sendiri. Ucapan itu menggantung di udara, meninggalkan tanda tanya di benak Celina. Apakah Yusuf hanyalah pekerja? Atau ada sesuatu yang sedang Allah tunjukkan lewat kehadirannya? Celina tidak berani menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu berdiri meninggalkan taman. Namun sejak malam itu, setiap kali melihat Yusuf menyiram tanaman atau mengajari Ari mengaji, ada rasa hangat dan sekaligus takut di hatinya. Takut karena ia tahu, jika dibiarkan, rasa itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selalu ia hindari. Cinta. Sore itu, hujan baru saja reda. Daun-daun di kebun meneteskan air kecil, udara terasa segar. Yusuf sedang membersihkan bangku kayu di sudut taman ketika langkah pelan terdengar mendekat. Ia menoleh, melihat Celina datang tanpa ditemani siapapun. Yusuf, kamu sedang luang? Tanya Celina. Tinggal sedikit lagi, Emba, jawab Yusuf. Boleh duduk sebentar? Celina menunjuk bangku. Silakan, Emba. Yusuf mundur, hendak pergi, tapi Celina menahan. Kamu juga duduk saja. Aku mau tanya sesuatu. Dengan ragu, Yusuf duduk di ujung bangku, menjaga jarak sopan. Tangannya masih memegang kain lap, matanya menunduk. Yusuf. Celina memulai. Menurutmu, sabar itu apa? Aku sering dengar kamu bilang sabar waktu ngajarin Ari. Tapi sabar seperti apa yang kamu maksud? Pertanyaan itu membuat Yusuf terdiam beberapa detik. Hujan yang tersisa menetes dari ujung daun, menambah hening. Menurut saya, sabar itu bukan cuma diam, Emba, jawabnya perlahan. Sabar itu tetap berusaha walau hasilnya belum kelihatan, dan tidak berhenti berdoa walau doa belum dikabulkan. Sabar itu percaya kalau Allah tahu waktu yang paling pas, bukan waktu yang kita mau.
Celina menelan ludah, meresapi kata-kata itu. Kalau kamu sudah sabar, tapi yang datang malah musibah? Seperti kebakaran di pesantrenmu dulu. Yusuf mengangkat kepala sebentar, lalu kembali menunduk. Waktu pesantren terbakar, saya juga sempat marah pada keadaan. Tapi kiai saya bilang, api hanya membakar kayu dan kertas, hafalanmu tetap Allah jaga di dada. Dari situ saya belajar, mungkin ada hal yang harus Allah ambil supaya kita tidak terlalu bergantung pada selain Dia. Celina diam. Ucapan itu terasa menohok, seolah bicara tentang ayahnya yang diambil begitu saja dari hidupnya. Kalau cinta, Celina berkata lirih, apakah cinta juga harus sabar? Yusuf terkejut, tidak menyangka pembicaraan akan ke sana. Ia mencari kata-kata dengan hati-hati. Kalau cinta pada manusia, saya pikir, justru harus lebih sabar, Mbak, katanya pelan. Karena manusia bisa berubah. Yang bisa kita lakukan hanya meminta pada Allah. Kalau memang Dia baik, dekatkanlah. Kalau tidak, jauhkan walau hati sakit. Celina menatap Yusuf lama. Di wajah penuh keringat dan noda tanah itu, ia melihat ketenangan yang sejak lama tidak ia miliki. Hatinya berdesir, namun ia segera memalingkan wajah, takut pemuda itu menangkap getaran perasaannya. Terima kasih, Yusuf, ujarnya singkat, lalu berdiri. Yusuf mengangguk. Setelah Celina pergi, ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menenangkan dada yang tiba-tiba berdebar lebih cepat. Ya Allah, bisiknya dalam hati, jangan biarkan hamba berharap pada yang tidak seharusnya. Jaga hati ini, jangan sampai hal-hal yang indah di depan mata membuat hamba lupa diri. Ia kembali menggosok bangku kayu, seolah ingin mengalihkan pikiran. Namun percakapan di bangku taman itu meninggalkan jejak halus di hati keduanya, jejak yang akan diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa minggu berlalu. Kebun belakang mulai tampak hidup, bunga-bunga bermekaran, rumput hijau terhampar rapi. Namun di tengah keindahan itu, badai diam-diam mendekat. Suatu pagi, rumah mendadak riuh. Teriakan Nyonya Ratna terdengar dari lantai 2. Kalung mas kawin Mama hilang. Siapa yang berani ambil dari lemari? Para pekerja berkumpul di ruang tengah, wajah-wajah cemas saling berpandangan. Nyonya Ratna turun dengan wajah merah, memegang kotak perhiasan kosong. Kalian semua kerja di rumah ini, dan kalung ini hanya disimpan di kamar Mama. Suaranya bergetar marah. Semalam Mama masih lihat. Pagi ini sudah lenyap. Siapa yang masuk kamar Mama semalam? Asisten rumah tangga melapor, tidak ada yang merasa masuk. Pintu kamar memang kadang tidak dikunci, tapi tak ada yang berani mendekat tanpa izin. Satpam bilang tidak ada tamu keluar masuk. Berarti orang dalam, gumam salah satu pekerja. Tatapan perlahan beralih ke satu sosok di sudut, yang bajunya masih penuh noda tanah karena baru selesai menyiram tanaman depan. Yuf. Sebulan ini cuma dia pekerja baru, bisik seorang karyawan lain. Nyonya Ratna menyipitkan mata. Yusuf, sini. Yusuf melangkah mendekat, menunduk hormat. Iya, Bu. Semalam kamu kemana? Tanya Nyonya Ratna tajam. Seperti biasa, Bu. Habis isya saya di musola, ngaji sama anak-anak. Setelah itu saya tidur. Ada yang lihat? Ada, Bu. Ibu Murni sempat lewat. Beberapa pekerja mulai berbisik. Satpam maju, membawa sebuah kertas catatan. Bu, semalam sekitar jam 9, CCTV tangga sempat merekam seseorang lewat. Gambarnya kurang jelas, tapi kelihatannya seragam kuning seperti Yusuf. Yusuf mengerutkan kening. Mohon maaf, Pak. Jam segitu saya masih di musola. Jangan bohong. Suara seorang asisten muda menyela. Saya pernah lihat sendiri kamu lama sekali berdiri di depan kamar ibu. Yusuf tertegun. Ia ingat, beberapa hari lalu ia memang pernah berdiri di depan kamar Nyonya Ratna, hendak mengembalikan kunci gudang yang tak sengaja ia bawa. Saat itu tidak ada orang, jadi ia hanya menaruh kunci di meja dekat pintu. Nyonya Ratna menatapnya dengan kecurigaan penuh. Kamu datang ke rumah ini dengan tas lusuh, tidak punya apa-apa. Wajar kalau lihat perhiasan mahal lalu mata berubah. Yusuf menggeleng, suara tercekat. Tidak, Bu. Saya tidak pernah sentuh lemari ibu. Namun kata-kata pembelaannya tenggelam oleh gumaman dan tuduhan. Hanya satu orang yang tampak gelisah tidak setuju, Ibu Murni. Ia melangkah maju,
memegang lengan Nyonya Ratna. Bu, saya yakin Yusuf tidak seperti itu, katanya. Kau terlalu baik, murni. Nyonya Ratna mengibaskan tangan. Kebaikanmu bisa dimanfaatkan orang. Saat suasana semakin memanas, Celina datang tergesa, baru pulang dari kantor. Ia mendengar semua penjelasan singkat dari ibunya, lalu menatap Yusuf. Yusuf. Suara Celina tenang, namun mengandung sesuatu yang berbeda. Kalau benar kamu tidak mengambil kalung itu, kamu tidak perlu takut. Tapi selama barang belum ditemukan, kamu harus keluar sementara dari rumah ini. Mama tidak tenang kalau kamu masih di sini. Kata-kata itu menampar Yusuf lebih keras daripada tuduhan apapun. Ia menunduk, menahan perih yang tiba-tiba menyayat. Baik, Mbak, ujarnya pelan. Kalau itu bisa membuat ibu lebih tenang, saya akan pergi. Tapi saya tetap bersaksi di hadapan Allah, saya tidak mengambil kalung itu. Tanpa banyak bicara lagi, Yusuf kembali ke musola, mengemas tasnya. Langkahnya berat, namun ia tidak ingin membuat keributan. Di depan pintu gerbang, Ibu Murni mengejarnya, matanya berkaca-kaca. Yusuf, maafkan Ibu. Ibu tidak bisa berbuat banyak. Suaranya parau. Yusuf tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin Allah memang tidak menakdirkan saya lama di sini. Ia melangkah keluar gerbang, meninggalkan kebun yang baru saja ia hidupkan. Di balik jendela lantai 2, Celina mengikutinya dengan pandangan, dada sesak, namun pikiran kacau. Di satu sisi ia ingin percaya pada Yusuf, di sisi lain tekanan ibunya dan keluarga terlalu kuat. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada tangan lain yang bermain, tangan yang justru dikenal baik oleh keluarganya sendiri. Beberapa hari setelah kepergian Yusuf, suasana rumah tetap tegang. Kalung Nyonya Ratna belum ditemukan. Keluarga besar mulai berdatangan, bukan untuk membantu, tapi untuk menambah tekanan. Di antara mereka, hadir seorang pria rapi dengan senyum menawan bernama Arman. Ia adalah rekan bisnis keluarga sekaligus calon suami pilihan keluarga untuk Celina. Arman pandai berbicara, mengatur nada suara seolah selalu mengerti perasaan semua orang. Tante Ratna tidak perlu khawatir, katanya lembut. Kalung itu bisa diganti dengan yang lebih mahal. Yang penting sekarang, keamanan rumah ini diperketat. Pekerja baru harus diseleksi dengan lebih ketat. Nyonya Ratna mengangguk setuju, merasa didukung. Namun di sudut ruangan, Celina hanya diam. Ada sesuatu pada cara Arman berbicara yang terasa terlalu manis. Malam itu, Celina duduk di kamar, memandangi kebun belakang yang kini sepi. Bangku kayu di sudut taman tampak kosong. Ari tidak lagi datang sore hari, mungkin karena tidak ada yang mengajarinya. Ketukan di pintu membuat Celina tersentak. Ibu Murni masuk dengan wajah cemas. Non, boleh ibu bicara sebentar? Tanyanya. Silakan, Bu. Ibu Murni duduk di tepi ranjang, meremas ujung kainnya sendiri. Tentang kalung yang hilang itu, ibu tidak tenang. Hati ibu bilang ada yang tidak beres. Maksud ibu? Hari itu, sebelum kalung dinyatakan hilang, ibu lihat orang lain naik ke lantai atas, bukan Yusuf. Celina menegakkan punggung. Siapa? Pak Arman, jawab Ibu Murni pelan. Dia bilang mau ambil berkas yang tertinggal di kamar Non. Tapi setelah itu, Ibu lihat dia keluar dari kamar Tante Ratna sambil menutup pintu pelan-pelan. Celina terdiam, mencoba mengingat. Memang hari itu Arman datang membawakan beberapa dokumen kerja. Namun ia tidak ingat memberi izin lelaki itu masuk ke kamar ibunya. Kenapa ibu baru cerita sekarang? Suara Celina lirih. Ibu takut, Non. Kalau ibu salah lihat, nama Arman bisa rusak. Tapi sejak Yusuf diusir, hati ibu tidak tenang. Yusuf memang tidak punya apa-apa, tapi matanya tidak pernah berubah waktu lihat barang mewah. Orang seperti itu rasanya berat sekali melakukan hal begitu. Celina mengusap wajah, pikiran berputar cepat. Ia teringat rekaman CCTV yang kabur, tuduhan yang terlalu cepat mengarah pada Yusuf. Semuanya terasa janggal. Ibu, tolong rahasiakan dulu apa yang ibu lihat, kata Celina akhirnya. Besok, saya akan cek CCTV lagi dan tanya ke Satpam. Kalau benar ada kejanggalan, kita harus cari kalung itu. Malam itu, untuk pertama kali sejak lama, Celina sholat tahajud dengan air mata jatuh. Ia berdoa bukan hanya tentang kalung, tapi juga tentang Yusuf. Ya Allah, bisiknya,
Kalau benar dia tidak bersalah, tunjukkanlah kebenaran. Jangan biarkan aku menginjak orang jujur demi kenyamanan keluargaku sendiri. Keesokan harinya, Celina memanggil satpam ke ruang kerja, meminta rekaman CCTV mentah tanpa diedit. Setelah diperiksa lebih teliti, terlihat sosok dengan jas rapi, bukan seragam kuning, naik ke lantai 2. Meskipun wajahnya tidak tertangkap jelas, bentuk tubuhnya mirip Arman. Celina merasakan dingin menjalar di punggung. Ia tidak langsung menuduh. Ia memilih menunggu saat yang tepat. Sementara itu, ia mulai mencari info lain tentang Arman lewat rekan-rekan bisnis. Perlahan terkuak bahwa Arman memiliki banyak utang dan beberapa kali terlibat masalah keuangan yang ditutup hiruk-pikuk. Semakin ia menggali, semakin jelas gambaran bahwa Arman adalah lelaki yang tahu cara berbicara manis, namun tidak bisa dipercaya memegang amanah besar. Dan di tengah proses itu, rasa bersalah pada Yusuf semakin menumpuk. Menekan dadanya setiap kali ia melewati kebun belakang yang terasa terlalu sunyi. Hari yang dinanti keluarga besar akhirnya tiba. Nyonya Ratna menggelar acara, pengumuman pertunangan, antara Celina dan Arman. Ruang tamu dihias mewah, lampu kristal dibersihkan hingga berkilau, karpet baru digelar. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik, membawa senyum dan doa yang sebagian besar hanya formalitas. Celina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Wajahnya dirias lembut, tapi sorot matanya kosong. Di meja rias, tergeletak sebuah kalung yang sangat ia kenal. Kalung mas kawin milik ibunya yang dinyatakan hilang. Beberapa hari sebelumnya, Celina menemukan kalung itu tersembunyi di laci kecil di ruang kerja Arman di kantor cabang. Ia menemukannya setelah pura-pura mencari berkas, sementara sebenarnya ia memeriksa dengan hati-hati. Saat itu, Arman sedang pertemuan di ruangan lain. Kalung yang seharusnya ada di kamar ibunya, mengapa berada di laci Arman? Jawabannya jelas, namun Celina belum membicarakannya pada siapapun, bahkan pada Nyonya Ratna. Ia memilih menunggu momen ketika semua orang berkumpul. Suara musik mengalun ketika Celina turun ke ruang tamu. Para tamu memuji kecantikannya. Arman berdiri di dekat panggung kecil, tersenyum lebar, memegang mikrofon. Hari ini saya sangat bersyukur, katanya, memulai sambutan. Allah mempertemukan saya dengan wanita luar biasa, pewaris usaha besar, dan insya Allah, calon istri yang akan saya jaga seumur hidup. Para tamu bertepuk tangan sopan. Nyonya Ratna tersenyum puas. Celina berdiri di samping Arman, namun jantungnya berdegup kencang bukan karena bahagia, melainkan karena keputusan besar yang akan ia ambil. Saat Arman hendak melanjutkan pidato, Celina mengangkat tangan, meminta mikrofon. Maaf, katanya pelan, namun cukup jelas terdengar. Boleh aku yang bicara sebentar? Arman sedikit terkejut, namun menyerahkan mikrofon. Celina berdiri di tengah ruangan, menatap ibunya, para tamu, lalu akhirnya menatap kalung di tangannya. Terima kasih sudah datang ke rumah kami hari ini, ucap Celina. Awalnya, acara ini direncanakan sebagai pengumuman pertunangan. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Ruangan mulai hening. Nyonya Ratna menatap putrinya dengan wajah bingung. Beberapa minggu lalu, kalung milik Mama dinyatakan hilang, lanjut Celina. Seorang pekerja baru, tukang kebun bernama Yusuf, dituduh mengambilnya. Ia diusir tanpa sempat membela diri. Hari ini, di depan semuanya, aku ingin mengatakan, tuduhan itu salah. Bisik-bisik mulai terdengar. Arman tampak gelisah, namun berusaha tetap tersenyum. Kalung itu tidak hilang, kata Celina tegas. Kalung itu sengaja disembunyikan. Dan aku menemukannya di tempat yang tidak seharusnya, di laci meja kerja Arman. Semua mata serentak beralih ke Arman. Lelaki itu tertawa kecil, mencoba menepis. Sayang, mungkin kau salah lihat. Bisa saja orang lain. Aku mengambilnya sendiri dari laci mejamu, potong Celina. Aku juga sudah cek rekaman CCTV malam kalung itu dinyatakan hilang. Yang naik ke lantai 2 bukan Yusuf, tapi seseorang dengan pakaian sepertimu. Dan hari itu, hanya kau tamu yang datang setelah maghrib. Suasana ruangan menegang. Nyonya Ratna berdiri, wajahnya pucat. Arman, ini apa maksudnya? Suaranya bergetar. Arman mulai kehilangan kendali. Tante, jangan percaya begitu saja. Mungkin ada yang menjebak saya. Saya hanya... Cukup. Celina menatapnya tajam.
Aku juga sudah dengar tentang utang-utangmu, tentang beberapa proyek yang hampir kolaps karena permainanmu. Mungkin kau berniat menjual kalung mama secara diam-diam untuk menutup lubang itu. Arman tak lagi bisa menyembunyikan panik. Kau tidak punya bukti tertulis, Celina. Jangan hancurkan namaku di depan orang banyak. Celina menghela napas. Aku tidak berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin membersihkan nama orang yang sudah kau fitnah. Jadi, hari ini, di depan semua saksi, aku menyatakan dua hal. Pertama, Yusuf tidak bersalah dan aku akan mencarinya untuk meminta maaf. Kedua, ia menatap cincin pertunangan yang baru saja disiapkan di meja kecil. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya, lalu menaruh kembali ke kotak. Pertunangan ini batal. Ruangan seketika gaduh. Beberapa tamu berseru kaget, sebagian lagi menutup mulut. Nyonya Ratna hampir pingsan jika tidak segera didudukan oleh adik iparnya. Arman menatap Celina dengan marah, wajahnya memerah. Kau akan menyesal, Celina. Kau pikir tanpa aku, bisnis ini bisa bertahan. Bisnis ini berdiri bukan hanya dengan uang, tapi dengan kejujuran papa, jawab Celina tenang. Kalau harus runtuh karena aku mempertahankan kebenaran, biarlah. Setidaknya aku tidak menghancurkan hidup orang jujur demi menyelamatkanmu. Arman melempar pandang sinis, lalu meninggalkan rumah dengan langkah besar. Pintu utama tertutup dengan keras, menggema di seluruh ruangan. Di tengah kekacauan itu, Satpam masuk terburu-buru, berbisik ke telinga Ibu Murni. Ibu Murni menoleh ke Celina, matanya melebar. Non, katanya, hampir tidak percaya. Yusuf, dia ada di depan gerbang. Dia datang untuk mengembalikan gaji terakhir yang katanya masih terlalu besar untuknya. Berita kemunculan Yusuf membuat dada Celina berdegup tak karuan. Tanpa pikir panjang, ia turun dari panggung kecil, berlari menuju pintu utama, mengabaikan tatapan para tamu. Di depan gerbang, Yusuf berdiri dengan pakaian kerja kuning yang sama seperti dulu, hanya saja kini tampak lebih lusuh. Di tangannya ada amplop putih kusut. Wajahnya kebingungan melihat keramaian di dalam. Yusuf, panggil Celina, napasnya masih terengah. Yusuf segera menunduk. Assalamualaikum, Mbak Celina. Maaf mengganggu. Saya cuma mau mengembalikan sebagian gaji terakhir. Waktu itu Ibu Murni bilang, walau saya tidak kerja penuh sebulan, Ibu tetap kasih gaji penuh. Hati saya tidak tenang menerimanya, Mbak. Celina menatap amplop itu, lalu menatap Yusuf. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya turun juga. Kamu datang di saat yang sangat tepat. Suaranya bergetar. Para tamu mulai berbisik melihat pemandangan itu. Tukang kebun yang dulu diusir, kini berdiri di depan ruang tamu megah tepat setelah pertunangan batal. Nyonya Ratna memegang dada, tidak percaya pada apa yang sedang terjadi. Yusuf. Celina melangkah mendekat. Di depan semua orang ini, aku sudah bilang bahwa kamu tidak bersalah. Kalung mama ditemukan di tempat yang lain. Aku minta maaf, karena pernah membiarkanmu pergi tanpa mencoba membelamu. Yusuf menggeleng, matanya berkaca-kaca. Mbak tidak perlu minta maaf. Saya yang seharusnya terima kasih karena sudah diberi kesempatan kerja di sini. Celina menatapnya dalam. Di tengah ruangan, di bawah lampu kristal yang berkilau, ia merasa inilah saatnya mengambil keputusan yang selama ini ia takutkan sendiri. Tanpa menunggu lagi, ia berjalan ke meja kecil di dekat panggung, mengambil kotak cincin yang sedianya untuk pertunangan dengan Arman. Ruangan itu mendadak hening ketika Celina kembali menghampiri Yusuf. Ia berhenti tepat di depannya, lalu berlutut. Teriakan kecil terdengar dari beberapa tamu. Nyonya Ratna menutup mulut, terkejut. Yusuf sendiri memundurkan langkah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mbak, apa yang sampean lakukan? Suaranya patah-patah. Celina membuka kotak cincin. Tangannya bergetar. Yusuf, katanya lirih namun jelas terdengar sampai ke ujung ruangan. Aku tahu status kita sangat jauh. Kamu santri miskin, tukang kebun yang datang ke rumah ini dengan tas lusuh. Aku milioner, hidup di dalam tembok tinggi. Tapi di antara semua laki-laki yang pernah datang ke hidupku, hanya kamu yang membuatku merasa dekat lagi dengan Allah. Air mata menetes dari sudut matanya. Aku melihat bagaimana kamu menjaga amanah, bagaimana kamu tidak mengambil sepeser pun yang bukan hakmu, bagaimana kamu tetap mendoakan keluarga ini bahkan setelah diusir. Aku sadar, aku butuh suami yang bisa menuntun,
bukan hanya yang bisa menggelontorkan modal bisnis. Yusuf menggigit bibir, seluruh tubuhnya gemetar. Mbak, saya ini siapa? Saya bahkan tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Saya bahkan tidak pantas berdiri di karpet mewah ini. Justru karena itu, Celina tersenyum di sela air mata. Kita bisa belajar bersama. Aku punya apa yang kamu tidak punya. Kamu punya apa yang aku tidak punya. Ketenangan iman. Ia mengangkat cincin itu, mengulurkan ke arah Yusuf. Di depan mama, keluarga besar, dan semua tamu, aku ingin melamarmu. Bukan sebagai balas jasa, bukan karena kasihan, tapi karena aku yakin Allah menaruh ketenangan di hatiku setiap kali memikirkanmu. Maukah kamu menjadi suamiku? Ruangan seolah kehilangan suara. Hanya detak jantung Yusuf yang terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia menatap sekeliling. Tatapan heran, sinis, terkejut, bercampur. Nyonya Ratna berdiri, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mendekat beberapa langkah, memandang anak perempuan satu-satunya dan pemuda yang dulu ia curigai. Yusuf, suara Nyonya Ratna bergetar. Kalau kamu menerima, apa kamu sanggup menjaga anakku? Bukan hanya hartanya, tapi hatinya. Pertanyaan itu membuat Yusuf menunduk lebih dalam. Ia menghela napas panjang, mencoba merapikan kekacauan di dalam diri. Dalam hati, ia berbisik pada Allah, meminta petunjuk secepat kilat. Akhirnya, ia mengangkat wajah, menatap Celina yang masih berlutut dengan mata memohon. Kalau Allah sudah menggerakkan hati Mbak seperti itu, katanya pelan, siapa saya sampai berani menolak? Tapi saya punya satu syarat, Mbak. Celina menahan napas. Apa itu? Izinkan saya tetap bekerja, jawab Yusuf. Bukan sebagai tukang kebun lagi, tapi sebagai suami yang ikut berjuang. Saya tidak mau hanya duduk di balik kemewahan tanpa usaha. Saya ingin setiap suap makan yang saya dapat di rumah ini, ada keringat saya yang halal. Senyum dan tangis bertemu di wajah Celina. Nyonya Ratna menutup wajah dengan kedua tangan, mengucap syukur pelan. Kalau itu syaratmu, ujar Celina, aku terima dengan senang hati. Yusuf mengulurkan tangan, membantu Celina bangkit. Ia membiarkan cincin itu disematkan di jarinya, tangan mereka bergetar bersamaan. Para tamu, yang sejak tadi terdiam, perlahan bertepuk tangan, sebagian masih tercengang, sebagian mulai tersentuh. Di ruang tamu mewah yang tadi dirancang untuk pertunangan palsu, kini lahir sebuah janji baru yang jauh lebih sederhana, tapi terasa lebih tulus. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Bukit Sakura tidak lagi senyap seperti dulu. Kebun belakang yang dulu terbengkalai kini menjelma taman kecil penuh warna. Di sudutnya, bangku kayu buatan Yusuf telah diamplas halus, dicat sederhana, menjadi tempat favorit Celina duduk membaca. Pernikahan mereka digelar tidak lama setelah lamaran, dengan acara sederhana di halaman rumah. Undangan tidak terlalu banyak, lebih banyak anak yatim dan warga sekitar daripada pebisnis kaya. Di atas pelaminan, Yusuf mengenakan baju putih bersih, Celina berhijab anggun. Tidak banyak ornamen, namun senyum di wajah keduanya sulit disembunyikan. Nyonya Ratna awalnya masih dihantui gengsi. Apa kata tetangga? Punya menantu tukang kebun? Namun setiap kali ia ragu, ia teringat malam ketika Yusuf menatap matanya dan berkata pelan, kalau ibu belum percaya, izinkan saya membuktikannya dengan waktu, bukan kata-kata. Sejak itu, perlahan hatinya luluh. Yusuf tidak mengubah kebiasaan setelah menikah. Ia tetap bangun sebelum subuh, mengimami sholat di musola kecil yang kini diperluas. Celina berdiri di samping ibu dan para pekerja, merasakan ketenangan baru setiap kali suaminya mengangkat tangan berdoa. Setiap sore, setelah selesai dari kantor, Celina sering ikut ke kebun. Ia belajar memegang cangkul, menggali tanah. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pulpen dan laptop, kini mulai akrab dengan lumpur dan bau humus. Kalau tangan kotor seperti ini, hatiku lebih bersih. Ya, Celina tertawa kecil suatu sore. Yusuf tersenyum. Soalnya kita diingatkan lagi, Mbak, bahwa dari tanah kita diciptakan, ke tanah juga kita kembali. Jadi jangan terlalu tinggi kepala. Ari yang kini membaca Al-Quran dengan lancar, sering datang membawa teman-teman sebayanya. Kebun belakang berubah menjadi tempat kelas kecil. Yusuf mengajar tajwid, Celina sesekali bercerita tentang kisah Nabi dan sahabat. Nyonya Ratna duduk di balkon, menyimak dengan mata berkaca-kaca.
Rumah yang dulu terasa seperti istana dingin, kini ramai oleh suara tawa anak-anak dan lantunan ayat suci. Para tamu yang datang bukan lagi hanya pebisnis yang berbicara angka, tapi juga ibu-ibu tetangga yang meminta nasihat tentang anak, atau pemuda yang ingin belajar usaha kecil-kecilan. Yusuf pelan-pelan ikut terlibat dalam bisnis keluarga, bukan di bagian glamor, tapi di sisi sosial. Ia mengusulkan agar sebagian keuntungan digunakan untuk membangun kembali pesantren yang dulu terbakar. Itu rumah pertama saya, katanya pada Celina. Kalau Allah menitipkan rezeki lewat perusahaan ini, saya ingin sebagian kembali ke sana. Celina mengangguk mantap. Kita bangun bersama. Ketika bangunan pesantren baru akhirnya berdiri, Yusuf mengajak Celina dan Nyonya Ratna melihat. Anak-anak di sana menyambut dengan senyum lebar. Di hadapan gerbang pesantren, Nyonya Ratna menggenggam tangan menantunya erat. Yusuf, ucapnya pelan, terima kasih sudah mengajarkan keluarga ini sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ibu yang harus saya terima kasih. Jawab Yusuf. Kalau dulu ibu tidak menuduh saya, mungkin saya tidak pernah pergi, Celina tidak pernah mencari kebenaran, dan kita semua tidak pernah belajar setegak apa fitnah itu. Allah punya cara luar biasa untuk mempertemukan kita. Hari-hari berjalan dengan ritme baru. Tentu tidak selalu mulus. Ada masa ketika bisnis turun, ada konflik kecil rumah tangga, ada perbedaan cara pandang antara santri miskin yang sederhana dan milioner yang terbiasa strategi. Namun setiap kali masalah datang, mereka kembali ke tempat yang sama, bangku kayu di sudut kebun. Di sana, di bawah naungan pohon, Yusuf dan Celina duduk berdampingan, membicarakan satu persatu keresahan. Kadang dengan air mata, kadang dengan tawa. Bangku yang dulu saksi percakapan tentang sabar, kini menjadi saksi perjalanan dua hati yang belajar mengerti dan saling menguatkan. Suatu sore, saat matahari mulai condong, Yusuf menatap kebun yang dipenuhi bunga. Ingat waktu pertama saya datang ke rumah ini, Emba? Tanyanya. Celina mengangguk. Waktu itu kamu bahkan takut lewat teras depan. Saya datang niat melamar kerja jadi tukang kebun, bukan melamar hati siapapun. Yusuf tersenyum. Celina menyandarkan kepala di bahunya. Dan aku niat mencari pekerja, bukan mencari imam. Tapi Allah punya cara membalik semua niat itu. Mereka terdiam, menikmati hembusan angin yang membawa aroma tanah basah dan wangi bunga. Di kejauhan, suara anak-anak mengaji terdengar. Di atas mereka, langit perlahan berubah warna, seolah ikut mensyukuri kisah yang pernah hampir runtuh oleh fitnah, namun akhirnya berdiri kokoh di atas kejujuran. Kebun kecil itu kini bukan lagi sekadar tempat kerja. Ia menjadi lambang bahwa ketika hati tetap sabar, pintu rezeki bisa terbuka dari arah yang paling tidak disangka. Niat melamar kerja sebagai tukang kebun berujung pada takdir menjadi suami sah seorang milioner. Dan semua itu terjadi bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena Allah yang selalu tahu kapan harus menyatukan dua hati yang sama-sama merindu rumah bernama bahagia.